وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini Allah mentakdirkan kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Semoga sholat Idul Adha kita ini menjadikan kita juga bukan karena kedudukan atau jabatan kita, kemuliaan kita di hadapan Allah itu semata-mata karena ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat ini cukup panjang sebenarnya. Ketika Allah menceritakan tentang penciptaan manusia, kemudian manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tetapi kemudian ayat ini ditutup dengan inna akramakum indallahi atqakum. Itu menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang bukan karena sukunya, tetapi sekali lagi kemuliaan itu karena ketakwaan kita. Termasuk hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita melaksanakan ibadah sholat Id, dan mungkin ada yang dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Itu Allah juga menyatakan yang diterima bukan darahnya tetapi ketakwaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, ketika bicara Idul Adha tentu kita teringat dua hamba Allah sekaligus Rasulullah yang luar biasa. Dan di dalam Al-Quran salah satu di antara dua orang itu tidak hanya disebut uswatun hasanah, beliau itu juga disebut Abul Anbiya. Beliau adalah bapaknya para nabi, karena seluruh keturunan Ishak rata-rata adalah Rasulullah. Justru yang keturunan dari Nabi Ismail itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, dalam khutbah ini secara singkat saya ingin menyampaikan kisah dua orang ini, dua Rasulullah ini, yakni kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah ini diabadikan dari ayat 100. Di ayat 100 itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan doa Nabi Ibrahim. Saya kira ini juga bisa selalu dilantunkan, didoakan, dibaca oleh para orang tua sekalipun